podcast tentang prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat potensi, selamat pagi. Welcome to Potensi, podcast tentang prestasi SMA Negeri 1 Kejayan. Perkenalkan, saya Salsabila Maulida Sukma dari kelas 10. Dan saya Victoria Juliananda dari kelas 10. Bagaimana Victor kabar kamu hari ini? Baik Sal, kalau kamu gimana? Baik juga dong. Victor, kita kan hidup di era digital nih sekarang. Dan digital berpengaruh besar di dunia pendidikan, khususnya di sekolah. Jadi menurutmu gimana tentang digitalisasi di sekolah? Menurutku sih digitalisasi di sekolah sangat membantu ya dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya dari digitalisasi ini masih banyak hal yang bisa kita diskusikan. Daripada kita nggak nemu intinya, mending kita langsung nanya ke orang yang lebih ahli di bidang ini. Di sini Tong kedatangan narasumbernya nih Sal. Kalau boleh tahu, Tong itu apa sih, Vip? Dalam bahasa Melayu Papuan, Tong itu artinya kita. Oh, jadi gitu. Ya, langsung saja Tong panggilkan Pak Denny. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi juga, alhamdulillah sehat. Kalian? Sehat juga, Pak. Oh ya, Pak, kalau boleh tahu Bapak ini selaku apa nih di sini? Saya selaku di SMA Negeri 1 Kejayan ini adalah guru TIK. Wah, pas banget Pak, kita berdua sedang membicarakan tentang sekolah digital. Ya, memang SMA Negeri 1 Kejayan arahnya menuju digitalisasi sekolah di 4.0. Kalau boleh tahu, sekolah digital itu apa sih, Pak? Sekolah digital adalah sebuah program berbasis digital yang menerapkan bagi lembaga pendidikan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pendidikan. Seperti yang sudah kita lakukan dan seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui belajar.kemendikbud itu. Pak, setahu saya kan sekolah digital itu ada beberapa tahapan kan Pak? Iya. Untuk SMA Negeri 1 Kejayan sendiri ada di tahap apa? Seperti yang bilang tadi ya, bahwasanya kita SMA Sekolah Negeri Kejayan itu mau ke tahapan sekolah digital 4.0, di mana ada beberapa tahap ya. Yang pertama ujian sekolah secara online yang sudah kita laksanakan, yang kedua adalah manajemen sistem yang sudah kita laksanakan juga, kurikulum berbasis ICT, sama melaksanakan beberapa ICT untuk guru-guru dan siswa. Fasilitas apa saja sih Pak yang sudah diberikan SMA kepada para siswa? Untuk fasilitas ya, seperti yang kalian sudah rasakan. Yang pertama fasilitas yang kita sediakan yaitu adanya setiap kelas itu ada LCD proyektor. Yang kedua adanya WiFi di setiap kelas yang bisa kalian gunakan. Kamu kan sudah menggunakan juga kan? Yeah. Ya, jadi situ untuk bisa dibuat proses pembelajaran setiap harinya. Dan itu kita gratiskan semuanya. Saya sebagai siswa juga sudah merasa terfasilitasi. Terus kalau semisal ada siswa yang nggak punya handphone atau terhalang kayak perekonomian, nggak bisa beli handphone ya Pak ya, Iya, itu. Nah itu cara mengikuti ujiannya bagaimana Pak? Memang kita selama ini berbasis ujian online learning, dan itu berbasis di smartphone siswa masing-masing. Oleh karena itu yang tidak punya smartphone kita fasilitasi dengan adanya lab komputer. Tidak memungkiri karena beberapa siswa juga memang ada yang tidak punya smartphone, dan di beberapa kelas juga 1 atau 2 siswa juga. Akhirnya kita kirim semuanya ke lab komputer yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi buat kalian yang nggak punya handphone atau smartphone, kalian nggak usah berkecil hati guys, karena di sekolah sini sudah memfasilitasi komputer. Iya, seperti itu. Apa saja sih Pak program-program yang udah ada di SMA Negeri 1 Kejayan yang udah berbasis digital? Seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu salah satunya ujian online smartphone. Yang kedua yaitu perpustakaan digital. Yang ketiga yaitu e-kantin. Yang keempat adalah majalah digital. Kalau boleh tahu e-kantin itu cara kerjanya gimana ya Pak? Kalau untuk e-kantin, kalian kan sudah sering mungkin yaitu pesan berbelanja ya, berbelanja atau online ya, pesan-pesan makanan nih ya, secara online. Nah, kita mengadopsi memang dari GoFood, yaitu
tapi tanpa Gojek nih karena kita di sekolah ya. Jadi sistemnya kalian bisa pesan lewat aplikasi, menginstal aplikasi e-kantin Semanike Semen Satu Kejayaan, terus kalian bisa pesan lewat kelas kalian, lewat dimanapun di lingkungan sekolah selama pelajaran itu berlangsung dan kalian ketika nanti sudah istirahat kalian tinggal ngambil karena pesanan kalian sudah terbaca oleh ibu kantin sehingga kalian tinggal ngambil saja langsung makan sama bayar. Itu sistemnya, hanya menghilangkan Gojeknya itu ya. Jadi kayak setiap siswa itu punya user tersendiri ya Pak ya? Ya, setiap siswa punya user sendiri. Kita menggunakan user nomor induk siswa nasional biar kalian tahu bahwasannya nomor induk saya itu 00 berapa. Nah, seperti itu. Biar hafal nantinya karena nomor induk siswa nasional itu sangat penting. Kalau perpustakaan digital itu gimana Pak cara kerjanya? Kalau perpustakaan digital ya, kita kan kalian tahu sendiri ya, kalian nih ya. Kalian kan sudah agak-agak males nih kalau baca manual ya. Males apa enggak ya? Nah, seringnya baca lewat HP ya, novel, komik, apalagi sekarang banyak website novel itu secara elektronik ya. Aplikasinya juga banyak. Nah, banyak. Oleh karena itu kita mengambil dan menganalisis lagi bisa bahwasannya kita pinjam minimal tetap kita SMA Negeri 1 Kejayaan perpustakaannya itu ada buku secara manual, buku pelajaran, novel, fiksi dan yang lain ada manual. Kalian di perpustakaan digital di situ kalian bisa yaitu melihat atau meminjam buku yang ready. Nah, tanpa harus kalian menuju ke perpustakaan lebih dahulu. Kalau sudah tahu bahwasannya yang ready kamu bisa peminjam lewat aplikasi di situ. Terus yang kedua, ketika kalian itu malas untuk baca di perpustakaan, kalian bisa melihat yaitu PDF dari situ, PDF buku-buku elektronik di situ. Ya. Jadi kayak sistemnya membaca secara online gitu ya? Iya, secara online, smartphone seperti itu juga. Kalau majalah digital ini apakah beda dengan perpustakaan digital? Kalau majalah digital jelas beda ya dengan perpustakaan. Kalau majalah digital itu kita berbasis publis, yaitu bisa diakses di mana saja kalian dan itu tentang diare-diare atau kegiatan yang ada di sekolah kita Semen Satu Kejayaan. Tapi kalau untuk perpustakaan digital itu sistemnya local host, yaitu di mana bisa dibuka hanya di lingkungan sekolah saja. Jadi seperti itu. Gimana sih Pak cara mengakses majalah digital itu? Kalau kamu untuk mengakses majalah digital, kalian semuanya mungkin sahabat potensi ya, sahabat potensi di mana saja itu bisa membuka majalah digital tentang SMA 1 Kejayaan itu di website yaitu magazine.semanike.sja.id. Jadi gampang banget kamu sambil tiduran rebahan pengen tahu tentang Semanike ataupun tentang potensi ini ya, tentang podcast kita itu bisa dilihat di magazine kita atau di website SMA 1 Kejayaan. Nah, Pak, gimana cara membangun sekolah digital itu? Untuk membangun sekolah digital yang pertama pastinya kita siapkan adalah sumber daya manusianya. Pertama sumber daya manusia di SMA Negeri 1 Kejayaan ini. Salah satunya adalah adanya guru TIK seperti saya. Kalau di sini ada beberapa guru yang bisa IT, Pak Irul, terus ada juga tim IT khusus untuk manajemen di SMA 1 Kejayaan. Yang kedua jelas yaitu siswa. Makanya siswa ini juga ada di mata pelajaran di situ. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah fasilitas dari ICT-nya atau teknologinya itu harus mumpuni. Jadi dari potensi ini kita bisa tahu apa saja program-program yang sudah berkembang di SMA Negeri 1 Kejayaan untuk menuju sekolah digital. Oke sahabat potensi, sampai sini dulu ya obrolan kita hari ini. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita obrolin nih, Sal. Iya nih, tapi waktu nih yang udah memisahkan kita. Terima kasih Pak Denny sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di potensi kali ini. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih telah diundang di potensi di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton.
Dukung terus kita dalam menggali potensi-potensi di SMA Negeri 1 Kejayaan. Ayo Pak, kita closing bareng-bareng. Seperti apa ini closingnya ini? Jadi nanti Bapak nyebutin potensi, terus Terus kita nyebutin kepanjangannya. Oke, siap. Potensi podcast tentang prestasi. Sampai jumpa.